Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin jamaah duhur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kesehatan dan kesempatan dan iman yang diberikan kepada kita sehingga bisa hadir dalam kesempatan ini. Begitu pula selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau sehingga kita masih bisa menikmati Islam sampai pada hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kultum pada siang hari ini, karena masih merupakan suasana maulid, saya ingin membahas satu bagian kecil dari sisi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia pilihan dan manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Dari sisi ibadah saya kira kita sudah tahu Nabi adalah orang yang paling kuat beribadah. Meskipun tidak ada satu ayat pun yang memberikan sanjungan kepada Nabi karena banyaknya ibadah Nabi. Kalau kita lihat dari sisi kegagahan Nabi, Nabi termasuk manusia yang sangat gagah dan postur tubuhnya sangat sempurna. Tapi tidak satu pun ayat yang memberikan sanjungan kepada kegagahan Nabi. Satu-satunya perilaku Nabi, sifat Nabi yang disanjung Allah adalah keluhuran budi dan akhlak beliau. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Muhammad ada akhlak yang agung dan mulia. Oleh karena itu kita sebagai umatnya patut menjadikan Nabi sebagai teladan dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Meskipun kita tidak bisa mengikuti seluruh aspek yang ada pada diri Nabi, tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa menjadi contoh bagi kita. Sering saya katakan begini, kalau Anda tidak bisa jadi malaikat, maka Anda jangan jadi setan. Artinya kalau Anda tidak bisa mengikuti seluruh perilaku Nabi, maka jangan juga melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi. Salah satu sifat Rasulullah yang patut kita jadikan sebagai teladan adalah selalu memberi senyum kepada siapapun dan selalu senyum pada saat berbicara. Abdullah bin Haris, salah seorang sahabat utama Rasulullah, mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aksaru tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak melihat, kata Abdullah bin Haris, orang yang banyak senyumnya selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, tabassumuka ala wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Nah, inilah yang saya ingin melihat, ada apa di balik senyum sehingga begitu tinggi nilainya dan memperoleh pahala dan Nabi selalu lakukan. Saya mau lihat dari perspektif psikologis. Senyum adalah pertanda bahwa kita dalam kondisi bahagia. Tetapi tidak semua senyum yang disampaikan orang menandakan dia bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu memahami seperti apakah senyum yang bernilai sedekah dan seperti apakah senyum yang bisa memberikan efek psikologis yang tinggi bagi kita. Penelitian menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa
Orang yang selalu senyum dengan tulus itu akan meningkatkan sistem imunitas pada dirinya dan akan meningkatkan rasa bahagia pada dirinya. Pada sel-sel saraf kita ada namanya saraf parasimpatis dan ada saraf simpatis. Kalau kita dalam kondisi bahagia dan kondisi senyum, maka saraf-saraf parasimpatis kita mengeluarkan cairan namanya cairan endorfin yang biasanya disingkat dengan endorfin. Cairan-cairan inilah yang biasanya akan menstimulasi dan merangsang terciptanya rasa bahagia dan rasa senang pada diri kita. Begitu pula sebaliknya pada saat kita dalam kondisi cemberut, kondisi tertekan, maka saraf-saraf simpatis kita mengeluarkan sel-sel cairan-cairan yang memungkinkan kita merasa tertekan, merasa tidak bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, marilah kita biasakan senyum dengan tulus. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kondisi orang yang senyum tulus dan tidak tulus? Saya dulu menggambarkan senyum yang tidak tulus dan biasanya ini tidak berdampak secara psikologis kepada orang lain maupun pada dirinya. Ada senyum biasanya yang berkerut itu pada bagian-bagian kanan dari pipi kita. Itu senyum biasanya senyum menandakan bahwa kita dalam kondisi tidak bahagia dan kondisi kecewa. Ya, biasanya perhatikan orang senyum itu kalau bagian kanan, apalagi kalau buan muka pada saat senyum, pertanda bahwa dia adalah kecewa ataupun menyembunyikan sesuatu pada dirinya. Yang kedua, kalau kita senyum dalam kondisi tulus biasanya bibir kita itu simetris. Pada datang berseri. Senyum seperti inilah yang biasanya kata Nabi bernilai sedekah dan secara psikologis efek ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Mengapa senyum begitu penting dalam kehidupan kita? Secara psikologis senyum itu paling mudah menular kepada orang. Makanya Bapak Ibu seringkali kita lempar senyum kepada orang, seketika itu pula orang itu membalasnya. Berarti karena kita memberi senyum dan orang senyum dan memperoleh kebahagiaan, maka kita juga memperoleh pahala karena mengapa membuat orang lain bahagia. Ada satu riwayat sahabat yang namanya Nuaiman. Sahabat ini terkenal dengan peminum, tetapi sering dicambuk dan diberikan hukuman oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi begitu cintanya kepada Nabi, begitu cintanya sehingga sering membuat Nabi tertawa. Salah satu perbuatan Nuaiman yang lucu adalah sering bawa makanan, setelah dimakan bersama Nabi, Nabi disuruh bayar. Apa kata Nabi? Saya kira kamu yang bayar. Apa kata Nuaiman? Masa Nabi dibayarkan sama umatnya? Nabi tersenyum lagi, begitu lucunya Nuaiman. Suatu ketika Nuaiman mabuk di depan Masjid Nabawi. Sahabat pada jengkel, ingin pukul Nuaiman. Nabi bukannya memarahi Nuaiman, tetapi memarahi sahabat. Jangan kau pernah pukul Nuaiman. Dia sangat cinta kepada aku dan cinta kepada Allah dan sering membuat saya bahagia. Orang pemabuk saja membuat orang lain bahagia, dapat pahala, dicintai Nabi. Dari kisah ini pula menandakan bahwa untuk cinta kepada Nabi tidak mempersyaratkan harus kita suci, dalam harus kita orang yang bersih. Nuaiman pemabuk cinta Nabi dan Nabi menerima cintanya. Oleh karena itu kepada saudaraku semua, marilah kita membiasakan saling menegur sambil senyum. Marilah kita melebarkan muka kita sambil senyum, pertanda bahwa kita dalam kondisi bahagia dan orang lain merasa bahagia dengan kita. Oleh karena itu saya sering katakan sama mahasiswa, kalau Anda menghadap sama dosen, lihat dulu kondisi dosen itu, apakah senyum atau tidak, atau kondisi raut mukanya seperti apa. Dan ini sering diabaikan oleh mahasiswa kita. Dosen punya masalah dari rumah, mahasiswa datang dengan tergopoh-gopoh, biasanya
dia menjadi pelampiasan. Dalam teori psikologi namanya displacement, salah tempat. Seharusnya marah kepada istrinya karena takut sama istrinya, akhirnya mahasiswa jadi pelampiasan. Oleh Freud disebut dengan defense mechanism, oleh istilah displacement, salah tempat. Oleh karena itu marilah kita mengikuti salah satu sunnah Nabi dengan memperbanyak senyum dan melemparkan senyum kepada orang, dan ini menjadi bagian dari upaya untuk menjalin silaturahim di antara kita. Saya sekilas tentang kultum yang sampaikan pada hari ini, semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.